saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Nya yang selalu kita rasakan, kita alami dari hari ke hari. Puji Tuhan, kita boleh beribadah di tempat masing-masing di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini. Betapa baiknya Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kami dan menopang setiap kehidupan kami. Sehingga sebagaimana kami boleh ada di tempat masing-masing saat ini, semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan Engkau melayakkan kami. Kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah menguduskan kami, sehingga kami semua layak memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tema firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Kita akan lihat dari beberapa firman Tuhan dari Injil Yohanes, untuk kita akan lebih mengerti dan memahami bahwa kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Haleluya. Dalam Injil Yohanes tertulis di sana bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dan selain kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus, Yesus pun juga bersaksi tentang dirinya. Siapa Dia? Hal ini sangat penting Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita benar-benar mengerti dan memahami siapa yang kita percaya, dari mana Dia datang. Karena ketika kita memahami dengan yakin dari mana Yesus yang kita percaya, itu berhubungan erat dengan kepastian keselamatan kita. Haleluya. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Yang pertama, Yesus datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Yesus datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Yang terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Dia datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang indah untuk kita mengenal dengan jelas siapa Yesus yang kita percaya, dari mana Dia datang dan kemana Dia pergi. Itu jelas. Karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi banyak orang Yahudi tidak tahu ketika Yesus berkata bahwa aku datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa.
pengenalan mereka hanya secara kemanusiaannya saja. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai dengan 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dalam pembacaan ini, orang-orang Yahudi mengenal Yesus itu hanya sebatas kemanusiaannya, di mana mereka berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Mereka sulit untuk memahami bahwa Yesus itu datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Di sini kita melihat keajaiban Allah. Yesus yang datang dari Bapa kembali kepada Bapa. Dia melakukan karya keselamatan, dan itu sudah dilakukannya dengan sempurna. Dan saatnya dia kembali kepada Bapa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus membuktikan dari mana dia datang. Pengenalan kita kepadanya dalam hal keallahannya, bahwa Yesus memang dia benar-benar datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Sehingga kalau hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, itu berarti kita memiliki makna memahami bahwa Yesus kembali kepada Bapa. Kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh mengenal Yesus yang kita percaya bahwa dia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana dia datang. Yang kedua, Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat 3. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita sangat bersyukur bahwa Yesus yang kita percaya, Sang Juru Selamat, Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena Yesus adalah Allah. Dialah Allah yang telah jadi manusia, yang memberikan kita keselamatan. Di dalam Dia tidak ada dosa, dan Dia tidak berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa, karena memang Dialah Allah. Yesus itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dan kemudian kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Siapa manusia yang tidak berdosa? Hanya Yesus yang tidak berdosa, karena Dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ibrani pasal 4 ayat 15. Di sana tertulis, Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, hanya tidak berbuat dosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Kita sangat bersyukur karena Yesus yang kita percaya, Dia adalah Allah yang ajaib, yang menyelamatkan kita. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana Ia datang. Yang ketiga, Yesus turun dari surga dan kembali naik ke surga. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus disebut di sini adalah Anak Manusia. Dia yang turun dari surga. Dia yang adalah Allah sendiri jadi manusia. Dan ketika Dia jadi manusia, Dia disebut Anak Manusia. Yesus yang kita percaya, Dia turun dari surga dan Dia kembali naik ke surga. Dalam Injil Lukas, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Lukas pasal yang ke-24
ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Demikian juga di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus yang kita percaya, dialah yang telah turun dari sorga, dan dia kembali naik ke surga. Dan Yohanes Pembaptis, dia berkata demikian, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Dalam Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang datang dari sorga, di atas semuanya. Betapa ajaib Yesus yang kita percaya. Dia yang datang dari sorga, di atas semuanya. Dan kita sangat bersyukur oleh karena Allah yang kita percaya itu, dia rela datang dari sorga ke dunia ini, menyelamatkan kita, dan kemudian dia kembali ke sorga. Tapi orang-orang Yahudi, ada banyak yang bersungut-sungut karena mereka tidak memahami bahwa Yesus itu turun dari sorga. Bahkan ketika Yesus dalam pengajarannya berkata, akulah roti yang turun dari sorga, orang-orang Yahudi mereka bersungut-sungut. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai dengan 44. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dalam ayat 44 dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan
pada akhir zaman. Ada kata-kata di sana, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dari ayat ini kita melihat bahwa siapa yang ditarik oleh Bapa, di dalam arti ditarik oleh Bapa, dipilih, ditentukan oleh Bapa berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan kedaulatannya. Kalau seseorang itu tidak ditarik oleh Bapa, kalau seseorang itu tidak dipilih, tidak ditentukan oleh Bapa berdasarkan kasih karunia-Nya, maka sulit untuk memahami, sulit untuk percaya, sulit untuk mengenal bahwa Yesus itu datang dari surga dan kembali ke surga. Ketika Yesus berkata dalam pengajarannya, "Akulah roti yang telah turun dari surga," ini langsung membuat orang-orang Yahudi bersungut-sungut. Siapa dia ini? Sehingga dia berkata, dia adalah roti yang telah turun dari surga. Bukankah ayahnya, bukankah ibunya kita kenal? Tapi kita sangat bersyukur kalau Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya dan mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itu oleh karena Bapa yang menarik kita, oleh karena Bapa yang memilih kita, oleh karena Bapa yang telah menentukan kita, dan itu oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi sebagaimana kita hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sangat-sangat bersyukur. Apa kata Alkitab tentang setiap orang yang percaya kepada Yesus? Yaitu Yesus yang datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Yesus yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan Yesus yang turun dari surga kembali naik ke surga. Bagi setiap kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, yang kita rayakan kenaikannya saat ini, naik ke surga, tidak dihukum. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa, yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah, yang datang dari surga dan kembali ke surga, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus? Dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Rasul Paulus pun menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, Bapak Ibu Saudara, kitalah orang yang percaya kepada Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kita ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita bersyukur. Oleh karena kita mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang telah jadi manusia, yang telah melakukan karya keselamatan dengan sempurna, dengan tuntas, dan Dia kembali naik ke surga. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara, di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetaplah setia dalam mengikut Tuhan, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Kepada kita telah diberikan kepastian memperoleh hidup yang kekal, memperoleh tempat kediaman yang kekal di surga yang telah disediakan oleh Allah kepada kita semua. Di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, kita terus dimotivasi untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, supaya semakin banyak orang mengenal Yesus yang kita percaya. Haleluya. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Kita telah tahu jelas, kita telah mengerti dan memahami bahwa Yesus yang kita percaya, Dialah yang datang dari Bapa, Dialah yang datang dari Allah, Dialah yang datang dari surga dan kembali ke surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah saksi-saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus yang memberikan kepastian keselamatan. Karena Yesus yang kita percaya, Dialah yang telah datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Dialah yang telah datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dialah yang telah turun dari surga dan kembali naik ke surga. Kita percaya Roh Kudus menolong kita, menghibur kita, menuntun kita, dan memimpin kepada seluruh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keseranganku. Yesus Dia harapanku. Dia pembelaku. Haleluya. Pembelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa
jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana hari ini kami boleh beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kami boleh mengenal Yesus yang kami percaya. Bagaimana Yesus naik ke surga membuktikan dari mana dia berasal, bahwa Yesus yang kami percaya adalah datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang telah datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang telah turun dari surga dan naik kembali ke surga. Terima kasih Tuhan, sehingga kami memiliki kepastian keselamatan, memberikan kami hidup yang kekal, bahkan menyediakan tempat kediaman yang kekal bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup di dunia ini, kami mau tetap setia dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami semua. Damai sejahtera yang dari Yesus melimpah dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Pakailah kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan Injil, dan oleh kasih karunia Tuhan mereka boleh dipilih, ditentukan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana dia datang. Amin.